Halo semuanya, kali ini kita akan membongkar sebuah cetak biru yang tak terlihat, tapi sebetulnya menentukan cara kerja setiap perusahaan. Ini semua tentang bagaimana strategi itu membentuk segalanya, ya segalanya, mulai dari rapat yang Anda hadiri sampai bonus yang Anda terima. Anda pernah ngerasa nggak, kok atmosfer kerja di satu perusahaan bisa beda banget sama perusahaan lain? Yang satu rasanya kaku dan birokratis, yang satunya lagi fleksibel dan inovatif. Ternyata perasaan itu bukan kebetulan loh, ada logikanya, dan semuanya itu berakar pada satu hal, strategi. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, yaitu cetak biru strategi. Terus kita akan zoom in lapis demi lapis, mulai dari strategi korporat, turun ke misi tiap unit bisnis, lihat gimana cara mereka bersaing, sampai ke faktor yang paling personal, yaitu gaya kepemimpinan. Dan di akhir kita akan gabungin semuanya supaya Anda bisa membaca DNA perusahaan Anda sendiri. Nah, untuk paham gimana semua ini nyambung, kita butuh sebuah kerangka berpikir. Anggap saja ini kunci yang akan membuka semua pemahaman kita. Namanya teori kontingensi. Oke, langsung ke intinya ya. Diagram ini mungkin kelihatannya akademis banget, tapi idenya sebenarnya sederhana kok. Coba lihat di sebelah kiri. Di situ ada faktor-faktor kayak strategi, ukuran perusahaan, teknologi, dan lingkungan. Nah, semua hal ini, baik dari dalam maupun dari luar, ikut menentukan gimana sebuah perusahaan seharusnya diatur. Dan hasilnya, yaitu sistem dan proses yang ada di sebelah kanan. Jadi, poin utamanya adalah ini. Nggak ada yang namanya sistem satu untuk semua. Sistem kontrol yang keren di satu perusahaan bisa jadi malah bencana di perusahaan lain. Yang paling penting itu keselarasan. Pertanyaan kuncinya, apakah sistem yang ada sekarang, dari cara bikin budget sampai cara menilai kinerja, benar-benar mendorong perilaku yang sejalan sama strategi perusahaan? Itu dia intinya. Mari kita mulai dari level paling atas, strategi korporat. Ini pada dasarnya tentang perusahaan ini main di bisnis apa aja sih, dan gimana sumber dayanya dibagi-bagi. Secara garis besar, ada 3 model utama. Pertama, ada perusahaan industri tunggal yang fokusnya cuma satu. Kedua, perusahaan dengan diversifikasi terkait yang punya beberapa bisnis tapi masih nyambung satu sama lain. Dan yang ketiga, konglomerat yang portofolio bisnisnya macam-macam dan nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, yang seru dari tabel ini adalah kita bisa lihat gimana semuanya berubah begitu perusahaan makin beragam bisnisnya. Coba lihat baris wewenang keputusan. Di perusahaan yang fokus, keputusan itu terpusat banget. Tapi makin ke kanan, makin banyak bisnisnya, keputusan makin disebar ke para manajer unit. Hal yang sama juga terjadi sama budaya. Budaya perusahaan yang kuat dan solid di perusahaan fokus bakal melemah di konglomerat, di mana tiap unit bisnis seolah-olah punya dunianya sendiri. Oke, mari kita bandingkan langsung ekstrimnya. Di perusahaan yang fokus, CEO-nya tahu banget seluk-beluk operasional, jadi wajar kalau semua keputusan ada di tangannya. Sebaliknya, di konglomerat, mana mungkin CEO-nya paham semua bisnis yang beda-beda itu. Makanya, wewenang harus didelegasikan. Dan ini secara fundamental mengubah cara perusahaan dikendalikan dan gimana rasanya kerja di dalamnya. Sekarang, kita turun satu level. Dalam satu korporasi besar, nggak semua unit bisnis itu tugasnya sama loh. Masing-masing punya misinya sendiri. Kita bisa bayangin misi ini kayak siklus hidup. Ada unit bisnis yang misinya lagi membangun, artinya mereka lagi mode tumbuh agresif. Ada juga yang misinya mempertahankan posisi yang sudah nyaman. Dan terakhir, ada yang misinya memanen. Fokusnya cuma gimana caranya menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dari aset yang sudah matang. Nah, perbandingan ini jelas banget menunjukkan gimana misi itu menentukan sistem kontrol. Unit yang lagi membangun butuh fleksibilitas. Kalau terlalu dikekang budget, inovasinya bisa mati. Sebaliknya, di unit yang lagi memanen, pencapaian target anggaran itu ya segalanya. Ini adalah pertukaran yang sangat nyata antara pertumbuhan jangka panjang dan keuntungan jangka pendek. Oke, kita persempit lagi fokusnya. Setelah dapat misi, gimana cara sebuah unit bisnis bersaing di pasarnya? Umumnya ada 2 cara utama. Di satu sisi ada strategi biaya rendah, tujuannya ya efisiensi maksimal, bayangin aja lini produk yang sedikit dan produksi massal. Di sisi lain ada strategi diferensiasi yang fokusnya ke inovasi dan keunikan. Coba perhatikan gimana ini nyambung lagi ke misi yang tadi kita bahas. Strategi biaya rendah itu klop banget sama misi memanen, sementara diferensiasi itu pasangannya misi membangun. Kita sudah bahas struktur korporat dan strategi unit bisnis. Sekarang, kita sampai di faktor terakhir yang paling manusiawi,
Gaya pribadi seorang manajer. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Anda bisa aja punya sistem tercanggih sedunia, tapi pada akhirnya sistem itu dijalankan dan ditafsirkan lewat kacamata kepribadian dan preferensi para pemimpinnya. Coba pikirkan atasan Anda. Dia lebih suka data di laporan formal atau ngobrol santai di koridor? Dia tipe pengambil risiko yang mendorong eksperimen atau tipe yang cari aman dan butuh kepastian? Dia cuma peduli sama angka di target atau juga mikirin hal-hal lain? Setiap pilihan ini akan menentukan gimana sistem kontrol itu dirasakan di lapangan. Apakah terasa ketat atau justru longgar? Oke, kita sudah melakukan perjalanan dari level paling atas sampai ke level paling bawah. Sekarang waktunya kita menyatukan semua kepingan puzzle ini. Jadi kesimpulannya begini, budget, laporan, dan rapat-rapat itu bukan sekedar administrasi yang membosankan. Itu semua adalah petunjuk. Itu adalah wujud fisik dari strategi dan prioritas terdalam sebuah perusahaan. Dengan memahami 3 lapisan yang kita bahas tadi, Anda bisa mulai membaca cetak biru itu. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba deh lihat sekeliling di tempat kerja Anda. Perhatikan apa yang diukur, apa yang dapat penghargaan, dan gimana keputusan dibuat. Semua itu bilang apa tentang apa yang benar-benar penting buat perusahaan Anda. Terlepas dari apapun yang tertulis di poster visi misi yang dipajang di dinding. Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda.